infeksi. Selain itu, juga virus ini merupakan virus yang baru hitungannya. Jadi memang belum ada imunitas pada tubuh kita ataupun juga belum ditemukan obat. Nah, kondisi ini pun membuat kita juga semakin merasa ya, halo? Halo? Lanjut Bu Dokter. Masih ke-mute Bu Dokter. Iya baik. Halo? Udah nggak ke-mute kan ya? Sudah Bu. Ya kedengaran Bu. Sudah Dok. Ya udah saya lanjut ya. Baik, jadi kondisi ini karena memang masih penyakitnya baru, terus outcome-nya juga macam-macam, bisa parah, bisa tidak parah, sehingga memang membuat kita harus mengisolasi diri. Nah, hal ini juga pasti terasa ya di semua teman-teman juga gitu. Makanya ada gangguan di ekonomi dan sosial dan sampai merupakan beban untuk negara dan ini merupakan permasalahan di seluruh dunia. Baik, next slide. Kita langsung bahas tentang stresnya. Ya, slide lagi. Baik. Jadi sumber stres ini sebenarnya ini hanya pemaparan sedikit ya, Bapak Ibu yang lebih mengetahui gitu. Kira-kira apa aja sih yang menyebabkan, tapi ini yang saya coba rangkum. Yang pertama adalah infeksinya itu sendiri. Yang namanya penyakit baru, yang kita juga belum tahu-tahu banget, dan kadang-kadang ada varian yang baru juga, sehingga kok udah beda-beda sekali gejalanya, keparahannya, seperti itu pun juga pasti akan mempengaruhi kesehatan mental diri kita. Selain itu, di jam kerja, seperti yang memang sudah diketahui ada WFH ataupun adanya ditutup sama sekali retail-retail. Nah, itu pun juga akan mempengaruhi kebiasaan yang sudah terbentuk di diri kita. Karena banyak pengalaman-pengalaman pasien-pasien saya ini yang jadi jam kerjanya itu kurang jelas, jadi mudah sekali untuk dihubungi ataupun jadi meeting malam-malam hari seperti itu. Tapi nggak tahu kalau di sini nanti kita sharing aja ya. Terus juga dengan pengaruh isolasi, kita juga jadi merasa jenuh. Biasanya mungkin ada yang traveling, jalan-jalan, atau minimal jalan-jalan ke mall, ya mungkin harus istirahat dulu. Gitu. Lalu juga mungkin adanya beban finansial. Hal ini bisa terjadi karena memang penjualan juga mungkin turun. Hal-hal yang seperti itu juga sangat berpengaruh untuk kesehatan mental. Gitu. Dan yang terakhir ini yang saya coba paparkan adalah masalah di rumah tangga. Masalah rumah tangga ini dalam artian mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki buah hati ya, yang harus school from home seperti itu. Jadinya perlu benar-benar menjaga anak-anaknya, mengawasi, bahkan juga harus jadi guru di rumah. Gitu. Jadi mungkin ada gesekan antar kepentingan-kepentingan dari anggota keluarga juga. Nah, kalau gejala-gejalanya apa aja ya? Gejala-gejala stres ini sebenarnya beragam. Ya, nggak setiap orang pasti mengalami hal ini dan beda-beda tiap orang. Nah, hal ini next slide. Nah, salah satu gejalanya ini. Ya, yang biasanya terjadi mungkin adanya irritable, mudah marah, ataupun perasaan cemas, atau bisa jadi demotivasi, kurang motivasi, perasaan sedih, ataupun jadi mudah lelah dibanding biasanya. Next, Mbak. Next slide. Next lagi, baik. Nah, hal ini juga termasuk gejala stres, yaitu ada sulit tidur, sulit fokus baik sekolah maupun bekerja, terus juga suka ada reaksi fisik, misalnya apakah jadi sering sakit kepala, apakah sering pusing, sakit perut, sakit mah, diare, nyeri, itu juga kadang suka muncul. Seperti itu. Lalu misalkan pada individu-individu yang memang sudah memiliki sakit yang kronis, nah penyakit ini bisa semakin parah. Begitu. Lalu misalnya pun sebelumnya sudah memiliki masalah kejiwaan, itu pun akan semakin terasa.
dan akan ada peningkatan penggunaan zat-zat ini dalam artian apakah merokok, ataupun alkohol, ataupun zat-zat lainnya. Next slide. Baik, dampaknya pada kesehatan mental yang pertama adalah burnout. Burnout itu rasa di mana kita sudah lelah atau sudah bosan juga dengan kondisi yang dialami, baik itu di pekerjaan ataupun di sosial yang kita alami. Atau bisa juga sampai mengalami gangguan cemas atau gangguan depresi. Hal ini saya paparkan 3 ini karena ini yang terbanyak ya Bapak Ibu, bukan berarti pasti akan muncul ini. Jadi ini yang terbanyak, tapi bisa juga yang lain yang muncul. Next slide. Dokter Ayu, punten Ya. suaranya bisa lebih keras sedikit. Oh iya baik. Halo. Dekat. Saya bingung, saya teriak-teriak nih. Baiklah. Ya, jadi ini untuk cara mengatasi stres ya, tapi ini kan beda-beda ya. Maksudnya seperti yang tadi di video oleh Dokter Francisca juga memaparkan cara mengatasi stres ini berbeda-beda setiap orang. Jadi mungkin ini hanya yang simpel-simpelnya dulu, nanti kita bisa bahas. Jadi pertama adalah breathing relaxation, itu nomor 1. Tarik nafas dengan hidung, buang lewat mulut, sambil dilakukan peregangan otot, stretching, seperti itu. Gunanya apa? Gunanya supaya kita bisa mendistraksi hal-hal yang mungkin banyak kita pikirkan. Misalkan kita banyak berpikir sehingga kita menjadi sedih, menjadi cemas. Nah, melakukan hal-hal tadi membawa kita ke masa kini dan mendistrak kita dari pikiran-pikiran tersebut. Ada juga beribadah, berdoa, ataupun membuat suatu rutinitas. Membuat rutinitas ini penting karena kita seperti dapat mengontrol ya, memberikan kontrol terhadap diri kita sendiri di tengah sulitnya mengontrol dunia luar yang kondisinya lagi seperti sekarang ini. Lalu gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat ini dalam arti berolahraga, makan sehat, ataupun minum juga jangan lupa harus minum air, seperti itu. Lalu untuk mencegah stres juga harus tetap protokol kesehatan supaya minimal kita pun merasa aman, dan kita juga harus filter informasi yang kita dapatkan, gitu ya. Jadi segala macam nih kayaknya banyak ya di grup WA gitu-gitu kan, aduh macam-macam banget beritanya gitu ya. Dan itu tuh harus kita saring gitu, nggak semuanya benar, dan walaupun benar, tapi kalau terlalu serem atau kita pun rasanya udah nggak kuat, lebih baik kita jauhi media sosial. Lalu menjalani hobi. Nah ini yang tadi, bisa musik, melukis, ataupun hobinya olahraga, hobinya nonton film, boleh dilakukan. Sama juga bisa sharing ke teman, ke keluarga, itu pun juga bisa kita lakukan. Next. Kalau ini lebih ke arah kerjaan ya, tapi secara umum nanti tergantung Bapak Ibu, silahkan sharing. Yang paling baik adalah komunikasi yang terbuka. Biasanya itu mungkin sudah terjadi perubahan di jam kerja misalnya karena pandemi, dan ekspektasinya pun mungkin jadi ada perubahan. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan. Lalu kalau misalnya memang kita terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk, harus buat skala prioritas. Jadi yang mana yang urgent dan emergency, ataupun yang mana yang bisa dikerjakan nanti atau didelegasikan. Lalu kita juga harus tahu batasan diri kita. Oh ini kita sudah terlalu lelah atau kita sudah terlalu penat, misalnya seperti itu. Sehingga kita bisa beristirahat. Dan ini terakhir refreshing yang berkala seperti itu. Next slide. Nah ini semacam ilustrasi aja bagaimana untuk memanage stres itu adalah kita bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita bagi mana hal-hal yang bisa kita kontrol dan mana hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Seperti itu ya. Jadi untuk hal-hal yang bisa kita kontrol, mungkin kita bisa melakukan antisipasi. Tapi kalau hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, mungkin apakah kita perlu menerimanya kah? Ataupun kita butuh waktu untuk menerimanya.
Seperti itu. Next slide. Nah, untuk selanjutnya, next. Nah, ini segera cari bantuan ke profesional bila apa yang dirasa oleh Bapak Ibu mengganggu aktivitas harian, mengganggu relasi dengan orang lain, ataupun mengganggu performa kerja. Next. Ataupun yang ini yang paling penting. Ya, apabila perasaan atau pikiran kita sudah sampai membahayakan diri atau orang lain, itu harus segera cari bantuan. Seperti itu. Next. Nah, berikut pemaparan dari saya. Mungkin kita lebih banyak sharing aja ya. Nanti terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Baik, terima kasih Bu Dokter Rayi. Ini di chat sudah sangat banyak sekali nih Dok yang antusias banget. Ada beberapa pertanyaan. Ada berapa nih ya? Ada 2.532 pertanyaan loh Dok. Waduh. Tapi sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, pastinya pertanyaannya nggak bisa dijawab sekaligus semuanya. Nah, kita akan pilih aja beberapa pertanyaan yang cukup mewakili dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Gitu ya Dok ya. Iya, nah siap. ini Baik. Saya akan bacakan nih dari pertanyaan pertama dari Pak Wawan. Kita bisa undang hadir, co-host bisa dibantu Pak Wawan dari Rangkayo. Pak Hermawan dari Rangkayo. Nah, ini pertanyaannya sangat menarik nih, Dok. Di sini saya bacakan, Bu Dokter mau tanya dong, saya sering mendengar mental dan jiwa. Apakah sama keduanya? Jika berbeda, apa sih bedanya dan contohnya? Nah, bisa dibantu nih Pak Wawan. Benar begitu ya Pak Wawan pertanyaannya? Bisa di-unmute Pak Wawan? Baik, terima kasih Bu Irma. Bu Dokter, itu yang tadi saya tanyakan simpel saja sih sebenarnya dua hal itu. Mohon penjelasannya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wawan. Iya, sebenarnya dengan kata mental dan kata jiwa ini merupakan ekspresi yang mungkin sering ya kita temukan, apalagi sudah membahas masalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa seperti itu. Nah, kita balik lagi ke ini Pak, kalau misalnya dari bidang ilmu saya, ini kan kita lebih sering mengatakan kata jiwa gitu ya, karena dokter spesialis kesehatan jiwa misalnya, atau departemen kedokteran jiwa. Jadi memang jiwa itu merupakan kondisi atau suatu aparatus ya, apa ya, kayak semacam bagian dari otak kita yang memang mengatur perasaan, pikiran, dan perilaku. Seperti itu. Dan memang juga penggunaannya akan tumpang tindih nih dengan mental. Karena mental juga sesuatu yang mengatur atau suatu istilah yang kita pakai untuk mendescribe pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Seperti itu. Akan tetapi memang kalau di harfiah bidang keilmuan seperti itu kita lebih banyak pakai kata jiwa. Tapi untuk penggunaannya di kehidupan kedokteran itu kita tetap sama Pak. Karena ketiganya itu adalah mewakili 3 aspek tadi. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Pak Wawan ya Pak? Atau kurang jelas ya Pak? Gimana nih Pak? Ya, cukup jelas Bu, terima kasih. Iya ya. Jadi nggak apa-apa Pak, kalau misalnya ada yang bilang jiwa, ada yang bilang mental, itu kita penggunaannya sama. Gangguan mental, gangguan jiwa, itu hal yang sama. Gitu. Bagaimana Pak Wawan? Baik, Bu Pemaparan Irma, dari terima Dokter kasih Rayi. atas penjelasannya. Saya
terima kasih. Semoga kita tidak terkena gangguan kedua-duanya. Sehat Amin. mental dan sehat jiwa. Terima kasih Bu Irna, Bu sehat Dokter. mental dan Selamat sehat sore. jiwa. Terima kasih Pak Wawan. Pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Willy. Bisa dibantu lagi Pak Willy di highlight co-host. Nah, Pak Willy mau menyampaikan langsung. Pak Willy, boleh silakan. Bisa di-unmute. Oke, selamat sore Bu, selamat sore Dok. Sore. Jadi di masa pandemi ini kan kita juga sering bingung gitu ya, karena banyak sekali tekanan-tekanan yang ada gitu. Bahkan bukan hanya dari pekerjaan, dari sisi kehidupan juga banyak sekali tekanan. Tapi kadang kita juga bingung sendiri nih, kita stres, tapi kita bingung penyebab stresnya apa. Jadi bingung juga katarsisnya tuh apa, kita mau ngapain ini, gitu. Jadi ada nggak sih Dok, sarannya untuk kita yang masih pada bingung tentang penyebab stres kita ini apa, biar kita bisa lebih mudah lagi dalam mengelola stresnya, biar katarsisnya itu tepat gitu Dok. Gitu aja sih. Baik. Terima kasih Pak Willy, pertanyaannya bagus ya Pak ya. Tentang katarsis nih Pak. Bapak pasti udah sering ini ya, pengalaman di psikologi juga Pak. Baik. Jadi gini, cara identifikasi berarti ya Pak ya. Identifikasi sebenarnya kita, apa sih yang menyebabkan kita stres? Seperti itu. Jadi biasanya, halo, ya, baik. Jadi biasanya kita kalau di bagian psikiatri kita bisa melakukan refleksi diri. Refleksi diri ini bukan dibayangkan sebagai kita mungkin meratapi diri itu, enggak sih Pak. Jadi biasanya mungkin kita tuliskan hal-hal yang berbeda ataupun hal-hal yang berubah dari kebiasaan kita biasanya yang terjadi mungkin dalam waktu dekat-dekat ini, misalnya seperti itu. Karena yang namanya stres itu biasanya ada hubungan waktunya juga ya. Memang sih ada beberapa masalah kejiwaan yang mungkin dia terjadi bertahun-tahun yang lalu terus baru muncul sekarang, itu bisa. Tapi yang namanya kita stres itu kan cukup akut ya, cukup dekat sebenarnya. Mungkin dalam jarak bulanan atau dalam jarak mingguan, itu bisa. Jadi apabila ada suatu perubahan, baiknya kita list terlebih dahulu. Begitu. Kita lihat apa yang sekiranya berubah dari yang biasa kita lakukan. Lalu mungkin bisa juga untuk bertanya ke orang yang kita percaya, Pak. Misalnya ada yang Bapak mungkin keluarga dekat atau mungkin pasangan gitu ya, yang bisa kira-kira memberikan input gitu. Ini sebenarnya saya tuh apa bedanya sih seorang yang mengenal Bapak, seperti itu. Dan memang refleksi diri ini juga perlu untuk kita mengenal diri kita sendiri. Gimana caranya kita mengenal diri kita sendiri? Biasanya adalah kita mengingat suatu masalah yang menurut kita sangat berat. Lalu kita ingat lagi bagaimana cara kita mengatasinya. Karena itu adalah diri kita. Gini, kita itu nggak akan kelihatan aslinya kalau kita nggak lagi ada masalah, Pak. Ya, tapi kita akan kelihatan aslinya kalau lagi ada masalah. Dari situ Bapak bisa menentukan nih, oh saya berarti orangnya, karena beda-beda Pak. Ada orang yang nggak kuat kerjaan banyak, ada orang yang kuat. Ada orang yang nggak apa-apa deh kerjaan banyak, yang penting saya jangan dimusuhin teman-teman, misalnya kayak gitu. Nah, itu kan beda-beda ya Pak ya. Nah, begitu kita buat, apa sih yang paling kejadian yang bikin kita nggak seneng, terus gimana sih cara kita ngatasinnya, kita akan tahu, oh ternyata saya itu lebih nggak seneng kalau dimusuhin bos misalnya, atau dimusuhin temen, kerjaan banyak kemarin nggak apa-apa kok, misalnya gitu. Jadi
Itu sih, dan biasanya kan seseorang polanya berulang ya Pak. Jadi akan ketahuan kok gitu. Kira-kira apa sih yang membuat stres? Bila masih sulit juga mungkin silahkan datang ke profesionalnya ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Oke, bagaimana Pak Willy? Oke Bu, thank you Bu, thank you Dok. Yang tadi kalau sudah ketemu Dokter Rayi itu sudah langsung hilang stresnya Pak Willy. Thank you. Tuh, Thank you, kan Dok. benar ketemu profesionalnya ya Dok ya, benar begitu ya Dok. Iya Mbak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Dok. Iya siap. Ada dari Ibu Imelda Laswardi nih yang bertanya, Dok, apa indikator kondisi kesehatan jiwa di mana kita sudah memerlukan bantuan psikiater atau masih bisa dikelola sendiri? Nah, ini yang nanya nih, udah muncul nih di layar nih. Oh iya. Selamat sore. Halo. Ya, oke. Selamat sore, dokter. Kurang lebih pertanyaannya tadi seperti yang dibacakan oleh Bu Irma. Iya, baik. Mbak Imelda ya? Iya. Iya. Baik, jadi indikator ya Mbak ya. Biasanya itu kita melihat dari 3 aspek yang tadi saya sempat paparkan. Yang pertama adalah performa dalam aktivitas harian. Aktivitas harian seseorang bisa berbeda-beda. Jadi misalnya performa kerja atau performa sekolah atau mungkin di rumah misalnya seperti itu. Jadi kalau performa kerja itu bukan berarti yang gimana ya, harus melihat dari kondisi sebelum dia stres. Misalnya sebelumnya dia semangat atau mungkin produktif sekali, terus jadi tidak produktif. Tapi kalau dari dulu males bukan berarti jadi itu satu gangguan ya Bu ya. Kalau dari dulu males terus sekarang nggak perform ya mungkin bisa aja. Itu nggak ada masalah. Cuman kita lihat dari sebelum kejadian gitu. Kok dulu aku ini ya kuat nih misalnya ngerjain berapa paper sekaligus, kerjain laporan langsung. Kok sekarang satu aja lama. Nah, berkurangnya performance ini kenapa saya sudah sarankan untuk ke psikiater biasanya itu kalau berlangsung lama. Misalnya 2 minggu. 2 minggu ini kok nggak beres-beres ya gitu. Tapi kalau kayak nggak bisa ngerjain cuman sehari 2 hari nggak ada masalah, nggak apa-apa, mungkin capek seperti itu. Tapi kalau 2 minggu kok yang nggak selesai-selesai, terus juga malah karena gini performance turun tuh tambah stres juga kan ya, maksudnya menambah kesetresan yang lain gitu. Jadi ini kan efeknya snowballing gitu. Nah kalau sudah seperti itu makanya menurut saya mendingan langsung dibawa, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah mengganggu aktivitas sehari-hari seperti fungsi utama seseorang, seperti kayak makan sama tidur. Ya, karena setiap manusia itu mau bahagia kayak gimana juga nggak akan bisa sih kalau makanan tidurnya itu terganggu gitu ya. Jadi makan dan tidur terganggu itu sampai tidak bisa ditolerir dan sampai benar-benar membuat penderitaan pada individu, yaitu harus datang ke psikiater. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah hubungan dengan orang terdekat. Misalnya kita dengan keluarga kok kayaknya jadi males menarik diri kah, atau jadi mudah marah, lebih nggak pengen ngomong sama orang-orang yang dekat sama kita, ataupun sampai membuat hubungan jadi buruk. Nah, itu juga perlu. Dan yang terakhir dan yang terpenting yang udah harus datang banget adalah kalau sampai ada ide-ide untuk mengakhiri hidup ataupun menyakiti diri. Seperti itu. Itu sih indikator yang terkuatnya kita. Kalau yang lain-lain mungkin kita bisa nunggu ya beberapa hari kita lihat dulu
ini nanti besok bisa balik atau tidak, misalnya gitu kita observasi. Tapi yang namanya sudah ada ide-ide suicidal ataupun self harm itu harus segera mencari pertolongan, begitu. Oke, thank you, dokter. Bagaimana Bu Imel? Terima kasih. Udah mulai menarik nggak menarik hubungan dengan orang yang terdekat nggak kira-kira? Oh, tidak. Hubungan yang jauh justru jadi lebih dekat. Oke. Bagus. Ya, terima kasih Bu Dokter. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada lagi nih yang menarik nih pastinya. Yang berkaitan dengan pekerjaan sehari-hari nih Dok. Mungkin kalau disampaikan agak gimana gitu ya, makanya nih disampaikan lewat sini nih. Selamat siang dokter, izinkan saya bertanya. Bagaimana tips untuk mengelola stres atau mental kita terkait gaya kepemimpinan atau tipe atasan kita yang berbeda dengan apa yang kita harapkan? Mungkin ada pengalaman kita mendapatkan atasan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Jadi kadang malah membuat kita kurang semangat dalam menyelesaikan tugas. Bagaimana tips menyikapi hal tersebut? Baik, bagus ya pertanyaannya ya. Tapi anonimus ya Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Saya coba jawab ya. Karena hal ini cukup sering loh pasien-pasien saya itu datang karena masalah ini gitu. Jadi masalah mungkin kurang cocok, nggak cuma atasan ya, rekan kerja atau mungkin lingkungan seperti itu. Jadi biasanya kita kan pasti akan bersinggungan dengan individu lain di tempat kerja gitu ya. Dan yang lebih sulit adalah kalau atasan karena kita memiliki hierarki gitu ya. Otomatis tergantung tempat kerjanya juga sih ya. Tapi kebanyakan memang ya kalau memang atasan ya diikuti gitu ya. Karena hierarkinya lebih di atas gitu. Tapi memang kita juga harus perlu melihat ke diri kita sendiri gitu ya. Ini atasan ini ada apa ya sampai perilaku nyebelin atau perilaku yang dia yang seperti apa yang nggak cocok sama kita ya gitu. Karena kita nggak cocok sama orang itu apa ya lebih mencerminkan diri kita dibanding orang tersebut gitu. Jadi karena berbeda-beda misalnya ada orang yang nggak suka kalau atasannya itu terlalu micromanage. Kayak ada apa-apa sedikit follow up. Apa? Udah nyampe mana? Udah di mana? Gitu. Tapi mungkin ada juga yang suka gitu. Jadi kayak oh saya diperhatikan misalnya seperti itu. Jadi itu balik lagi ke individu kita masing-masing. Ada apa sama diri kita sampai kok kita nggak suka ya tipe orang yang seperti itu. Biasanya, apakah orang-orang ini mengingatkan kita dengan figur-figur masa lalu yang kita nggak suka? Bukan berarti figur-figur masa lalunya kita nggak suka ya, tapi sifat di figur masa lalu yang kita nggak suka. Misalnya, kadang mungkin kita punya orang tua, ataupun kita punya guru yang apakah seperti mirip sifatnya, seperti itu pun juga pengaruh. Nah, bagaimana kita mengatasi hal seperti ini? Nah, hidup ini pasti selalu berdasarkan pilihan ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita menimbang-nimbang gitu. Kita harus bisa melihat benefit dan risk dari hal yang kita lakukan seperti itu. Jadi misalnya kita timbang dengan kita tetap berada di dalam atau kita tetap berada di bawah orang tersebut, ini kerugiannya apa aja sih? Kita list 1, 2, 3, 4, 5. Keuntungannya kita tetap berada di lingkungan kerja seperti ini apa sih? 1, 2, 3, 4, 5. Begitu itu sudah ditulis dua-duanya, kita bisa lihat dan bandingkan secara jelas yang mana yang worth it dan yang mana yang tidak worth it seperti itu. Nah, itu yang kita bisa lihat kira-kira apa alasan saya tetap di dalam, apa alasan saya tetap di luar, saya ingin di luar, dan kira-kira kalau memang keluar, bagaimana, apa konsekuensinya,
seperti itu. Misalkan, aduh nggak bisa dok, kalau keluar nanti gimana? Sekarang susah cari kerja DLL. Baik, kalau gitu gimana caranya kita menyamankan diri di dalam? Ya, bisa dengan mungkin kita mulai bangun batasan diri, terus juga kita bisa mulai refreshing atau mulai cari kesibukan yang lain, cari hobi, minimal bisa ada escape dari kondisi yang tidak nyaman atau tidak cocok ini, seperti itu. Dan melakukan hal-hal yang bisa mengurangi stres, misalnya melakukan hal-hal yang kita senangi, seperti itu. Ataupun kita juga bisa mungkin melakukan pendekatan ataupun open communication sama bos tersebut, misalkan kalau bisa. Tapi itu semua balik lagi ke pribadi masing-masing atasan dan Bapak Ibu, seperti itu kira-kira, Mbak Irna. Oke, terima kasih dokter. Tadi ini pertanyaan dari Pak Tino. Sudah cukup mewakili jawabannya Pak Tino. Jadi semua tergantung individunya ya dok ya. Nah tadi kalau Ya di Bu, baca terima tadi kasih. long term memorinya itu terhadap seseorang. Nah itu yang harus dikibaskan tuh Pak. Harus dikibaskan, hempaskan ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, waktunya masih ada ya dok, jadi kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Bapak Yudi dari Sawangan, Depok nih. Dok, apa indikator, Pak Yudi ini tadi ya. Ibu dokter, selamat sore, mohon pencerahannya. Bagaimana kita bisa mengatasi toksik dalam kalangan karyawan terkait kekuatan mental dalam semangat kerja. Dalam kata lain, bagaimana kita memperkuat tim kita dalam ketahanan mental dalam bekerja. Mungkin khususnya pada saat kondisi pandemi begini nih dok. Kadang-kadang kan banyak yang tadi dokter sampaikan kan demotivasi gitu kan. Nah untuk menumbuhkan kembali passion-nya nih. Boleh dibantu. Baik, tapi sepertinya tadi ada dua ini ya tema ya, satu toksik di tempat kerja, satu lagi motivasi, seperti itu ya Mbak? Pertanyaannya tadi ya. Pak Yudi bisa hadir bersama kita, Pak Boleh, Yudi, Pak. mohon. Ya. Toksik yang seperti apa Pak? Toksik artinya dalam arti gini Bu, dok. Kita harus memberikan semangat kepada tim kita. Terkadang di kiri kanan tim kita nih ada hal-hal yang sifatnya membawa teman-teman kita menjadi patah semangat gitu dok. Ya ini. Contohnya apa Pak? Toksik artinya dalam arti, alah nanti lu begini gitu, artinya seperti itu. Membuat hal-hal negatif lagi kepada mempengaruhi tim kita menjadi negatif gitu loh dari kiri kanannya. Nah ini yang bagaimana memperkuat tim masing-masing orang bisa menyadari ini lebih baik loh seperti itu. Kira-kira gimana? Oh baik. Jadi memang sepertinya kita butuh ini ya Pak ya, kayak semacam hal-hal yang tetap bisa memberikan semangat walaupun sekitar tuh kayaknya mengurangi semangat tim gitu ya Pak ya. Iya. Baik, tapi pun yang membuat tidak semangat itu juga kanan kiri, berarti bukan bagian dari tim Bapak gitu ya? Ya dari tim kita juga, terkadang kan pola pikir mereka kadang kita nggak bisa pastikan untuk semangat gitu. Baik, iya. Baik, biasanya mungkin bisa dibicarakan Pak, misalnya gini, karena kadang demotivasi itu pasti ada sebabnya ya Pak ya. Itu, jadi biasanya mungkin harus terbuka masing-masing orang di tim Bapak gitu. Sebenarnya tuh ada apa kendalanya misalnya, atau memang terkadang orang-orang mungkin punya masalahnya masing-masing seperti yang Bapak bilang ya. Tapi kita semua bisa kok Pak, pasti bisa didiskusikan ataupun bisa dibicarakan seperti itu, supaya semua saling mengerti dan bisa mencari solusinya bersama, karena misalnya Bapak tim, seperti itu ya Pak. Gitu. Bapak berarti ketua timnya nih? Enggak Bu, saya tim juga kok Bu. Oh Bapak tim juga, baik. Ya Bu Irna saya Bu. Oh. Kepala sukunya nih dokter. Oh ini gitu. Kepala sukunya. Baik.
Kita sih kalau biasanya ya Pak, waktu kita ini masih, waktu saya masih di apa namanya belajar atau itu kan mungkin memang ada apa ya passion tuh nggak mungkin ada terus gitu ya Pak ya, atau kita kerja itu kan nggak mungkin steady. Jadi biasanya ada beberapa cara. Satu mungkin open communication tadi, ditanya ke orang tersebut, biasanya mungkin lebih enak personal ya, personal dulu gitu. Mungkin Bapak cari orang yang dekat sama dia siapa untuk menanyakan masalahnya ada apa, misalnya gitu. Nah, itu namanya peer consultation. Jadi peer counseling gitu. Jadi kita tanya antar teman ataupun antar rekan kerja dulu seperti itu. Misalkan itu pun sulit, nah mungkin bisa dibuat suatu sistem, misalkan ada psikolognya kah atau bagaimana supaya untuk bisa bagian HR-nya mungkin yang juga harus turut berperan gitu untuk melihat kira-kira atau menelaah ini sebenarnya ada masalah apa. Selain itu juga mungkin kayak team building ya, tapi sekarang lagi sulit ya Pak ya. Iya. Team building ataupun makan-makan ya, tapi mungkin agak susah ya untuk saat ini. Seperti itu. Cuma biasanya sih perlu pendekatan personal dulu, nanti mungkin baru pendekatan grup seperti itu, terus baru deh nanti bisa ketahuan masalahnya apa. Karena gini Pak, tidak mungkin semata-mata orang toxic aja ataupun demotivasi begitu saja gitu. Seperti itu sih Pak kira-kira. Iya. Pasti ada penyebabnya ya Bu ya. Ada Pak gitu, dan mungkin dia perlu juga mungkin ada perhatian dari Bapak mungkin sebagai rekan kerjanya gitu. Oke Bu Dokter, terima kasih Bu Irna, terima kasih. Pak Yudi jangan lupa dikasih perhatian dong Pak Yudi. Pak Iya, Yudi ini Bu suka Irna. PHP nih Bu Dokter. Oh gitu, kenapa? Iya Bu Irna. Ya, terima kasih Dokter. Baik, sama-sama. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Frederick nih. Pak Frederick. Pak Frederick ini bertanya, selamat siang menjelang sore Bu Dokter. Bu, kalau saya tidak merasa stres, ini tidak merasa stres nih Dok, tapi gejala tubuh menunjukkan saya stres, seperti rambut rontok, asam lambung naik, insomnia, dan lain-lain. Itu mengindikasikan saya memang stres atau memang ada kondisi fisik saya yang perlu dicek ya Dok? Mohon jawaban dari Bu Dokter. Baik, Pak Frederick ya? Tadi Pak siapa? Iya, Bu. Oh iya. Iya, betul. Iya, selamat sore ya Pak. Sore. Baik. Pertanyaan ini bagus nih Pak ya. Memang ini kebanyakan yang datang ke psikiater juga yang ada masalah, tapi mungkin yang muncul gejala fisik ya Pak ya. Gitu. Jadi gini, kalau kita melihat suatu gejala, kita biasanya pasti mementingkan fisik dahulu Pak. Seperti itu. Jadi misalkan Bapak tadi mungkin ada asam lambung, seperti itu. Nah, biasanya kita pasti akan menyarankan untuk coba cek dulu ke dokter penyakit dalam misalnya, ataupun ke dokter umum juga bisa, untuk melihat kira-kira bagaimana. Nah, kapan kita curiga hal ini merupakan masalah kejiwaan, itu biasanya ada suatu pola yang berulang dan itu bertepatan dengan misalnya suatu kejadian ataupun stresor. Misalnya yang pertama seperti kalau tiap pekerjaannya berat atau lagi banyak asam lambung naik, atau misalnya ada pertengkaran dengan anggota keluarga asam lambung naik. Nah, hal itulah yang mungkin. Jadi kita analisis dari pemicu, Pak. Seperti itu. Tapi kalau misalnya habis makan pedas asam lambung naik, ya bukan berarti ya Pak ya. Gitu. Nah, sama rambut rontok itu juga. Ya, kadang-kadang ada orang yang rambutnya rontok yang memang kurang nutrisi makanan maksudnya ya.
atau mungkin cat-cat rambut. Nah, itu kadang juga bisa. Tapi stres itu juga bukan tidak mungkin gitu. Jadi oh iya, sama satu lagi. Kalau gejala fisiknya kok macam-macam dan munculnya barengan, misalnya ada sakit ini, sakit itu, tapi semuanya sama-sama gitu. Nah, itu juga kita bisa curiga tuh, Pak. Kok ini yang nggak sakit-sakitnya nggak nyambung gitu, maksudnya satu rambut rontok lah, satu asam lambung naik, atau jadi sakit kulit juga, itu kadang gatal-gatal juga menunjukkan tanda stres. Jadi jadi macam-macam sekali dan biasanya memang pasti kita singkirkan dulu hal-hal yang menyangkut fisik. Nah, kalau memang sudah tersingkirkan, maksudnya kalau memang sudah dianggap aman oleh dokter lainnya, baru biasanya disarankan konsultasi ke psikiatri. Biasanya seperti itu, Pak. Tapi kita tidak serta-merta sakit perut, ayo langsung ke dokter jiwa. Tidak seperti itu ya, Pak ya. kita clearkan dulu gitu masalahnya, Mbak. Misalnya tidak ada dan berhari-hari, nah baru kita curiga ke arah mental. Oke. Berarti kalau misalnya ini berpola, Bu, berarti itu perlu dicurigai kalau misalnya ini ada indikasi stres, Bu ya? Iya. Iya, kalau polanya kok kayaknya berulang ya, misalkan Bapak juga tidak setelah makan sesuatu yang merangsang lambung, misalnya seperti itu. Apa ya, biasanya pedas atau telat makan atau kecapean. Ini kadang kok nggak capek, nggak apa kok muncul ya, gitu. Karena kadang gini Pak, kadang otak itu mungkin tidak merasakan perasaan, tapi langsung yang dibuat merasakan itu adalah badan kita. Gitu. Jadi kadang dia bypass. Dia nggak muncul ke feeling. Iya, dia nggak muncul ke hati kita, biasa aja. Bisa perform, bisa ini itu. Tapi kok ini ya, fisiknya kok jadi terganggu ya. Seperti itu. Itu juga pengaruh, Pak. Oke. Thank you, Ibu jawabannya. Baik, sama-sama. Oke, Pak Frederick, sudah cukup membantu ya Pak Frederick ya dari pertanyaannya. Jadi berulang atau enggak itu sih Pak Frederick kuncinya. Iya betul. Thank you. Dan ini pertanyaan terakhir nih karena waktu yang terbatas, jadi kita batasin 7 pertanyaan yang kita bacakan. Pertanyaan terakhir dari Pak Masfud. Makanan apa yang dapat membantu produksi hormon serotonin, Dok? Baik, iya Pak Masfud, ini ya Pak ya, sebelumnya saya cerita dulu tentang serotonin mungkin ya, Mbak Irna ya. Jadi mungkin baik untuk Bapak Ibu yang lain, serotonin ini yang dibicarakan Pak Masfud ini sebenarnya adalah zat kimia otak ini. Nah, zat kimia otak ini mempengaruhi mood, pikiran, karena ya namanya yang mengatur perasaan kan sebenarnya otak juga ya, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, serotonin ini kalau misalnya kurang, itu biasanya seseorang bisa menjadi sedih, cemas, kurang fokus, ataupun jadi apa ya, gejala-gejala depresi itu juga bisa memunculkan gitu kalau misalnya kekurangan serotonin. Nah, kalau ditanyakan apa yang makanan apa nih yang bisa menambah, biasanya itu dia ada di protein-protein. Tapi biasanya itu protein seperti kacang-kacangan, salmon. Jadi baik di nabati ataupun di hewani. Seperti itu. Apa namanya, mungkin ikan laut yang seperti itu jadinya mengandung cukup banyak serotonin. Akan tetapi kita kadang-kadang tidak serta-merta kondisi yang kekurangan serotonin bisa kita naikkan dengan makanan saja. Biasanya seperti itu. Karena kalau misalnya kita sudah berada di dalam kondisi stres di otak, bukan hanya stres mental ya, tapi stres yang sudah kronis di otak, itu memang akan
menurunkan produksi serotonin yang memang kita hasilkan sendiri oleh otak. Karena gini, kita makan suatu makanan itu bukan murni itu serotonin yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi makanan itu diolah dahulu sampai akhirnya menjadi serotonin. Nah, yang kesulitan di masalah kejiwaan adalah proses pengolahan ini tidak terjadi meskipun kita memakan bahan-bahan makanan yang mengandung pembentuk serotonin seperti itu. Jadi memang biasanya tidak kita sarankan untuk makan ya boleh ya baguslah makan sehat mah tetap harus gitu. Cuma kalau memang sudah sangat kurang biasanya tetap harus mencari pertolongan ke tenaga kesehatan seperti itu Pak. Itu kira-kira gimana Pak? Baik. Bagaimana Pak Masud? Masud? Masih Karena mau begini banyak Bu makan Dokter, almond? Iya boleh. begini Bu Dokter, Ya. kalau makanan bergizi ya itu sudah pasti. Maksudnya karena ini adalah menyangkut masalah psikis, apakah faktor selera bisa membantu? Contoh, saya hobinya ngopi. Kalau tidak minum kopi, maka akan berpengaruh hormon serotonin saya. Apakah itu termasuk bagian ini? Mohon maaf Bu Dokter. Iya, jadi gini Pak, kalau kopi itu dia lebih kenanya ini ke ada namanya dopamin Pak. Ya, jadi dia itu kan kopi ini zat yang sangat kita bilangnya stimulan ya. Jadi dia membuat konsentrasi, terus bikin nyaman juga. Terus juga kalau itu nggak ada, kayaknya udah stres juga tuh orang-orang yang biasanya ngopi biasanya gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang di otak kita itu udah hafal Pak. Jadi misalnya udah biasa ngopi nih, udah biasa kena stimulasi, udah biasa kita dalam kondisi yang on karena kopi misalnya seperti itu. Nah, itu jadinya memang di otak pun berpengaruh karena si hormon-hormon tadi dan otak ini sudah hafal. Oh, saya biasanya dapat ini seperti itu. Karena pasti banyak juga ya orang lain yang mungkin tidak ngopi ya tidak apa-apa seperti itu. Jadi zat di kopi ini sudah berteman lah dengan reseptor di otak kita. Jadi kalau nggak ada itu reseptornya nyari-nyariin Pak. Gitu, ini kemana nih? Jadi nggak bisa fokus jadinya seperti itu Pak. Ya, memang kalau mau ini ya memang ada withdrawal-nya, ada tahapannya untuk misalnya mau berhenti atau gimana atau mau mengurangi seperti itu. Gimana Pak? Thank you, Bu. Bagaimana Pak Masud? Harus ngopi ya Pak ya? Oke, Bapak Ibu semua, menarik sekali ya sesi tanya jawabnya di sore hari ini. Tapi mohon maaf karena keterbatasan waktu dan kesibukan dari Bu Dr. Rayi yang padat sekali gitu ya. Jadi kita tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu masih bisa tetap konseling sama Dr. Rayi di RSUI ya Dok. Iya Mbak Irna, benar. Endorse nih Dok, saya endorse. Terima kasih. Hari Selasa, Kamis, Jumat ya Oh, Mbak. Selasa, Kamis, Jumat, catat. Maksud itu tadi supaya satu frame Dok, makanya dia sengaja tanya. Oh gitu. Iya. Terima kasih loh Pak. Baik, Bapak Ibu semua, semoga ini tadi semua menjadi insight bagi kita semua ya. Bisa memberikan suatu yang positif, terutama untuk di pekerjaan kita berikutnya. Dan sebelum kita mengakhiri sesi ini, kita akan coba mensummary-kan isi talkshow kita di sore hari ini. Saya ambil contekan dulu nih, kalau ngomongin summary gitu. Nah, jadi tadi mengenai kesehatan mental menghadapi masa stay at home, kenapa banyak sekali gitu ya, ada kesehatan mental karena salah satunya ada pandemi yang memang adalah penyakit yang baru, yang belum bisa
yang melanda di seluruh negara bahkan ke dunia, yang itu menyebabkan stres di beberapa orang. Permasalahan stres ini bisa dari COVID-nya itu sendiri, dari jam kerja, dari jenuh karena stay at home saja gitu ya. Kemudian secara finansial juga ada perubahan, bahkan masalah rumah tangga. Gejalanya beraneka ragam, tentunya bermacam-macam orang akan berbeda-beda dari gejalanya. Dan bagaimana cara mengatasi stres? Tadi ada tips yang sudah disampaikan, baik dari Dr. Francisca maupun dari Dr. Rayi juga ada bagaimana cara mengatasi stres. Mulai dari tadi tuh langsung tuh dok, saya langsung coba terapkan nih. Langsung saya tarik nafas gitu ya. Gitu kan. Lah ternyata emang benar. Yang tadinya saya stres banget nih dok, tiba-tiba ditunjuk jadi moderator. Tahu-tahu pas begitu saya langsung tarik nafas, wah hilang seketika. Hilang ya Mbak ya. Wih cepet juga berarti ya. Modus dikit nggak apa-apa lah ya dok. Iya. Biar rame dok. Nah, kemudian tadi juga ada beberapa pertanyaan, antara lain kalau indikatornya di mana kalau kita stres nih, mesti ke dokter, mesti ketemu psikiater atau tidak. Nah, itu tadi ya, adanya perbedaan performa harian, baik di pekerjaan, sekolah, di rumah, maupun dengan hubungan dengan orang-orang terdekat, dan juga apakah sudah sampai ke aktivitas yang sampai ke mengakhiri hidup dan lain-lain. Nah, itu yang sangat menarik tadi, termasuk dari Pak Masud tadi ya, hormon serotonin gimana tuh? Nah, hormon serotonin ini ternyata diproduksi sendiri sama otak kita, Pak Masud. Jadi selain dari makanan-makanan. Itu summary-nya, dan sebelum kita mengakhiri, kita ada sesi foto bersama dulu nih, Dok. Bapak Ibu semua mohon maaf karena kesibukan Dokter Rayinda, maka Dokter Rayinda nggak akan mengikuti sampai dengan acara kita berakhir. Makanya kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu sebelum Dokter Rayinda pamit dari Zoom kita sore hari ini. Bisa dibantu untuk dinyalakan semua nih videonya. Nah, kita akan foto dulu bersama sebelum Dokter Rayi pamit. Biasanya kalau sesi foto bersama nih dok, semua itu paling antusias. Iya Bu Irna. Baru pada on cam semua ya. Halo. Bu Irna, kita kali ini ada 9 slide loh Bu Irna. Wow, ini rekor ya. Nah, jadi ada 9 slide kita, jadi sekali lagi terima kasih ya. Rekor loh. Yes. Ya, jadi Bu, karena memang beda dari yang lain. Kalau kemarin kalau kita berbicara tentang health talk itu nggak jauh-jauh dari COVID gitu. Saya itu kadang-kadang sebagai penyintas agak gimana gitu dok, agak sedih gimana gitu kalau udah ngomong gitu, karena membuka luka lama. Ya, jadi sekarang hari ini kesehatan mental ya Bu Irna ya. Benar. Beda ya, beda. Kita udah siap ini untuk sesi foto ya Bu Irna. Ada 9 nih. Boleh nih yang bisa bantu ngelit ya, ngelit gaya nih. Kita biasa kalau foto bersama itu ada gaya-gaya nih dok. Jadi saya minta bantuan dari Pak Ius selaku mentor saya nih. Pak Ius bisa dibantu ngelit gayanya Pak Ius. Pak Ius Rizal Nama dari Bandung. Akang kita. Ya, berarti slide pertama dulu ya Bu Irna ya. Yuk. Ayo lanjut. Mana gayanya Bu? Gimana Pak Ius? Gayanya Pak Ius. Pak Haji. Ayo Pak Ius. Oke, dibantu Pak Irwan aja deh, Pak Irwan dari Panakukang. Nih Pak Iusnya udah ada tapi masih di unmute dulu. Pak Irwan aja udah Pak Akmal, yuk kita dibantu. Ayo boleh, Pak mana Pak Irwannya? Dari Pak Irwan nih Pak Akmal, gayanya nih. Oke.
bulat-bulat gitu ya. Udah, hitung dulu dong. Udah berapa nih? 1, 2, 3. Lagi. Jakarta 3 ini Mas. Irna. Oh, gaya Jakarta 3 ini katanya, Bu. Gak apa-apa. Siap. Oke. Berikutnya dibantu sama siapa nih ya? Pak Agus Salim, Pak Agus Salim. Ya, Oke, silakan Pak Agus Salim. Pak Guslim, dibantu dong Pak Guslim. Gayanya gimana nih Pak Guslim? Mana Pak Agus ini? Ayo Pak nih, Agus, pakai ya tangan apa, nih, apa, tangan yuk. kiri kanan buka. Kanan kiri buka. Ayo apa kira ngerti aku. Jepeng ngoe. Oh, bisa. Awe-awe, apa awe-awe? 1, 2, 3, udah Ini ya? berapa Bu? Panggil dengan Oke. 2 tangan. Udah ya. Oke, dan terakhir, gaya terakhir. Satu kali lagi. Dari Ibu Gemala. Ibu Gemala dari 441. Ayo Bu Gemala. Ini kayaknya nobar nih ya Bu Gemala ya. Iya Bu, kami nobar. Iya, banyak yang nobar ini Bu katanya tadi. Keren. Kita pegang ini aja ya kepala, kan kita ngomongin mental health. Oh, tuh benar sih pegang kepala seperti background kita nih. Oke, Bu Irna. Ya Bu. Oke. Terima kasih. Jangan lift dulu ya Bapak Ibu karena masih ada sesi yang sangat menarik yang ditunggu-tunggu pastinya. Siapakah yang akan mendapatkan OVO Cash senilai Rp100.000 untuk 10 orang pemenang. Dan terima kasih Bu Dr. Rayinda, Ya, Ibu terima Dokter. Sekali lagi terima kasih Bu Dokter. Sekali lagi Terima kasih Mbak Irna, Bapak Ibu sekalian semua. Terima kasih banyak. Saya izin pamit ya. Ya, Terima boleh kasih, Bu Bu. Dokter. Terima kasih banyak. Selamat sore. Semoga sehat-sehat selalu. Sore. Nah, untuk sesi berikutnya saya kembalikan lagi kepada artis kondang kita, MC Kondang, Bapak Bisa aja Akmal ya. Huda. Iya, ini kenapa artis kondang? Biasanya kalau IG live jauh-jauh MC-nya tuh pasti Pak Akmal. Udah pensiun Bu Irna. Oh, pensiun. Silakan Pak Akmal, bisa. Oke, terima kasih Bu Irna. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Irna. Bapak Ibu, setelah ini kita akan melihat beberapa video mengenai kesehatan mental dan juga profil singkat dari SSUI tentunya. Tapi sebelumnya kita mau main game dulu nih. Jadi sekali lagi kita mau main game dulu. Bapak Ibu semuanya bisa diambil handphonenya dong. Kita mau main game dulu nih. Ya, ada hadiah juga nanti, ada OVO Cash juga yang akan diberikan oleh Pak Boni tentunya nanti untuk 3 orang pemenang. Jadi sekali lagi kita mau main game. Sudah siapkah untuk handphonenya semuanya? Oke, kalau sudah siap silakan Pak Boni, tampilkan Pak Boni. Karena tadi 7 penanya yang berhasil dijawab sama Dokter Rayinda, jadi masih ada nih budgetnya. Yuk Bapak Ibu, supaya bisa dapetin OVO Cash, karena ini luar itu ya, namanya OVO Cash Nanti udah ada 7 ya Bu Irna ya. Tadi udah ada 7, nanti yang kita akan pilih. Siap ini 3. Ya, main game kali ini 3. Udah siap ya? Kita caranya dulu deh. Lanjut Pak Boni, bisa dilanjut. Yang pertama sekali adalah game ini akan dimulai melalui scan QR. Yang kedua, baca dengan seksama aturan mainnya. Yang ketiga, waktunya hanya 3 menit. Klik, sentuh anak panah dan tombol lain untuk menuju ke bagian selanjutnya. Pemenang adalah 3 orang pertama yang berhasil menyelesaikan permainan paling cepat. Jadi untuk game kita sekali ini, pemainnya adalah yang tercepat. Jadi sekali lagi, monggo Pak Boni ditampilkan. Yuk, cus, Pak Akmal, saya Ayo, boleh siapkan nih, Pak ya. Akmal. Handphone udah dibuka tadi semua. Iya, oke, yuk. Boleh Bu Irna lanjut.
Lanjut Pak Boni. Yuk Bapak Ibu lumayan 100.000. Yuk Bapak Ibu udah lihat daripada nih tadi di ya layarnya. kan? Udah ada QR-nya. Bisa kita mulai Bapak Ibu. Nah, waktunya Saya udah ada di hitung. 1, 2, 3. Lanjut. Waktunya masih 1 menit 19 detik Bapak Ibu. Ayo yang jatuh pulang lagi, jangan mudah menyerah. Ya benar sekali Bu Irna, tinggal 1 menit 6 detik lagi, ayo. Bu Irna udah nomor berapa nih? Bu Irna ikut enggak? Dua, 1, habis. Ya, jadi ini tunggu waktunya ya Bu Irna ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sambil menunggu pengumuman nih 3 orang yang terbaik untuk game kita kali ini, Bapak Ibu mungkin bisa bantu dulu nih untuk link evaluasi. Ya. Jadi ada di chat ya. Jadi sekali lagi sambil Bapak Ibu menunggu nih hasilnya pemenang game kita dan pengumuman 7 orang dalam memberikan pertanyaan yang terbaik tadi, bisa isi dulu nih untuk evaluasi kita Bapak Ibu semuanya. Ada di chat ya yang sudah disiapkan oleh panitia ya Bu Irna ya. Ini bisa ada QRIS-nya, ada QR code-nya juga nih Pak Akmal, bisa di-scan. Oke, siap. Ya tinggal di-scan ya, sudah bisa langsung diisi. Jangan nah, lupa ya Bapak Ibu, ini untuk lebih baik ke depannya. Nah, sambil nunggu nih, kita mau putar dulu nih Bu. Tadi saya udah janjikan, yaitu video mengenai kesehatan mental dari RSUI dan juga profil singkat dari RSUI. Silakan Pak Boni. Salam sehat jiwa. Di masa pandemi seperti sekarang, kesulitan tidur sering menjadi keluhan yang dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, remaja,
orang dewasa maupun lansia. Pada video ini, kami akan membantu Anda untuk memahami apa itu gangguan tidur dan bagaimana cara-cara mengatasinya. Gangguan tidur merupakan suatu kumpulan gejala yang mengganggu pola tidur normal seseorang. Gangguan tidur yang cukup sering terjadi adalah kesulitan untuk memulai tidur dan mempertahankan tidur. Ini yang kita sebut dengan insomnia. Insomnia merupakan gangguan kualitas dan kuantitas tidur. Kuantitas tidur yang terganggu yaitu lamanya waktu tidur yang tidak sesuai dengan kebutuhan tidur seseorang. Gangguan ini dapat berupa kesulitan memulai tidur, mempertahankan tidur, dan bangun tidur yang lebih awal dari biasanya tanpa ada kemampuan untuk kembali tidur. Kualitas tidur yang terganggu adalah terputusnya periode tidur seseorang karena sering atau beberapa kali terbangun di malam hari. Gejala ini terjadi setidaknya 3 hari dalam 1 minggu. Gejala ini dianggap gangguan bila secara signifikan menyebabkan penderitaan dan hendaya pada fungsi kehidupan, seperti kegiatan sehari-hari, pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial. Insomnia dapat menyebabkan seseorang tidak dalam kondisi prima untuk melakukan aktivitas keesokan harinya. Penyebab kesulitan tidur bermacam-macam, antara lain kegiatan sehari-hari seperti konsumsi kafein, merokok, adanya waktu tidur di siang hari, atau meningkatkan stimulasi psikologis sebelum tidur seperti menonton televisi atau menggunakan gadget. Hal lain yang mungkin dapat menyebabkan sulit tidur adalah kondisi mental seperti stres, kecemasan, kegelisahan, kesedihan, ataupun perasaan yang semangat berlebihan. Kondisi kesehatan atau adanya perubahan lingkungan juga dapat menjadi salah satu penyebab seseorang mengalami gangguan tidur. Beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat kondisi insomnia adalah kelelahan atau mengantuk pada siang hari, konsentrasi dan perhatian berkurang, ketegangan otot dan sakit kepala, dan mungkin adanya perasaan mudah kesal, kecemasan, ataupun depresi. Bila Anda mengalami kesulitan tidur, ada beberapa langkah yang dapat kita coba lakukan untuk membantu tidur. Hal ini dikenal dengan istilah melakukan sleep hygiene. Yang pertama adalah mengatur waktu tidur yang konsisten, yaitu waktu tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya, termasuk di hari libur. Kedua, tidak berada di tempat tidur ketika bukan waktu tidur dan tidak memaksakan diri untuk tidur jika tidak bisa. Jadi, menggunakan tempat tidur hanya untuk tidur. Apabila merasa lapar, bisa mengonsumsi makanan ringan beberapa saat sebelum tidur. Keempat, dapat melakukan relaksasi sebelum tidur seperti mandi air hangat, membaca, latihan pernafasan, ataupun beribadah. Berikan diri Anda waktu sekitar 1 jam untuk terbebas dari kegiatan apapun, kondisi santai sebelum memulai tidur. Membuat jadwal untuk berolahraga secara rutin seperti berolahraga selama 20 hingga 30 menit setiap harinya sekitar 5 hingga 6 jam sebelum tidur. Apabila Anda merasa cemas akan beberapa hal, coba dituliskan poin-poin kecemasan tersebut dan mengatasinya ketika pagi hari. Dan yang terakhir, menjaga kondisi kamar tidur agar tetap sejuk, nyaman, gelap, dan hening. Ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari bila Anda ingin tidur dengan nyaman. Yang pertama, hindari tidur di siang hari atau di waktu yang bukan jam tidur Anda. Hindari melihat jam ketika sulit tidur karena berpotensi membuat perasaan semakin cemas. Hindari berolahraga dekat dengan waktu tidur. Hindari menonton televisi, bermain gadget, atau membaca di tempat tidur. Hindari makan makanan berat sebelum tidur. Hindari minum kopi, merokok, ataupun meminum alkohol. Hindari makan, berolahraga, menelpon, ataupun berkegiatan lain di tempat tidur. Upayakan tempat tidur hanya untuk tidur saja. Ketika Anda mengalami gangguan tidur yang sulit diatasi dengan cara-cara tadi, Anda dapat berkonsultasi lebih lanjut ke Klinik Kesehatan Jiwa RSUI.
Terletak di kawasan hijau kampus Universitas Indonesia dan dikelilingi gedung-gedung pendidikan, Rumah Sakit Universitas Indonesia hadir sebagai bentuk persembahan UI kepada masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan. Dengan luas bangunan 82.074 meter persegi dan mempunyai ketahanan guncangan gempa hingga 9 skala Richter. Sebagai salah satu rumah sakit perguruan tinggi negeri, RSUI bertujuan mendidik para calon dokter, dokter gigi, perawat, farmasi, maupun tenaga kesehatan lainnya. Menjadi bagian dari Academic Health System atau AHSUI, yakni kolaborasi Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia menjadi hal penting untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Memberikan pelayanan yang akuntabel, holistik, komprehensif, terintegrasi multidisiplin, serta berkesinambungan antar tingkat pelayanan dan komunitas. Staf Rumah Sakit UI merupakan tenaga profesional yang ramah, berempati, dan bertanggung jawab. RSUI mendapat kepercayaan dalam penanganan COVID-19 dengan ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 April 2020. Sebagai upaya mencegah penyebaran dan penanggulangan COVID-19, RSUI membuat klinik khusus untuk pemeriksaan pasien yang masuk dengan riwayat dan keluhan terkait COVID-19, melakukan pengembangan ruang perawatan COVID-19 yang kini berkapasitas 89 tempat tidur, pengembangan laboratorium diagnostik COVID-19 yang memiliki standar biosafety level 2, dan memiliki alat pemeriksaan real-time PCR. Di tengah pandemi COVID-19, RSUI berhasil meraih sertifikat akreditasi tingkat paripurna Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit atau SNARS edisi 1.1 oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit secara daring. Sehingga RSUI telah dapat melayani pasien rujukan dengan jaminan BPJS Kesehatan. Dalam upaya meningkatkan pelayanan komprehensif dalam bidang medis, RSUI berhasil melakukan berbagai tindakan pembedahan yang didukung oleh dokter-dokter kompeten dan teknologi terkini. Saat ini, RSUI juga telah menjadi tempat pelaksanaan vaksinasi. Pemberian vaksin tahap pertama telah dilaksanakan bagi 10 pejabat utama Kota Depok dan tenaga kesehatan, diikuti dengan pemberian vaksin tahap kedua bagi kelompok sasaran lansia, komorbid atau penyakit penyerta, penyintas COVID-19, dan sasaran tertunda. RSUI terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kesehatan paripurna yang dibutuhkan masyarakat, serta peningkatan mutu secara berkesinambungan atau continuous quality improvement. Hal ini juga menjadi langkah RSUI mewujudkan visinya menjadi rumah sakit pendidikan berkelas dunia di tahun 2030 dan mendapatkan pengakuan akreditasi bertaraf internasional. RSUI berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang efisien, berkesinambungan, berbasis bukti, serta mengikuti perkembangan zaman. Sesuai dengan moto kami, we provide outstanding care. Iya Bapak Ibu, itu adalah video singkat mengenai kesehatan mental dari RSUI dan juga profil singkat mengenai RSUI. Nah Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Nah sebelum kita umumkan nih pemenang, ada tadi 7 orang yang menjawab pertanyaan yang benar, yang bagus. Yang kedua adalah main game panjat pinang tadi. Jadi nanti kita akan umumkan, tetapi kita nggak lupa nih untuk bisa kembali mengisi link evaluasi yang sudah dikirimkan oleh panitia lewat chat. Jangan lupa diisi ya Bapak Ibu untuk evaluasi kegiatan kita kali ini. Nah, tiba saatnya nih Pak Boni bisa dibantu untuk
10 orang pemenang kita kali ini dalam acara Raisa kali ini. Silakan monggo Pak Poni. Siapa nih Bu Ya Irna? Pak Ma, lumayan ya Fuka 100.000 Iya, lumayan. loh. Wah, Wow, ini dia selamat nama-namanya nih. nih. Ada Bapak Hermawan MZ, ada Bapak Willy Saputra, ada Ada Ibu Pak Imelda Willy, Laswardi, Ibu Imelda, ada ada Agustinus Wahyu Andrian, ada Yudi kemudian Kusnanto, Bapak Frederick, Bapak Mashud, Bapak Nuri, Bapak Denny Setiabudi, dan Bapak Asnanto. Kenapa bapak-bapak semua ini Bu Imelda Iya, bapak-bapak semua. ini? Bu Irna, berarti gamenya tadi dimenangkan oleh Pak Nuri ya? Benar ya? 3 orang tadi berarti pemenangnya ada Pak Nuri, Pak Denny Setiabudi, dan Pak Asnanto. Benar ya? Nah, sekali lagi nih Bapak Ibu, untuk hadiah pemenang kali ini ditunggu nih konfirmasinya maksimal Jumat 8 Oktober 2021 ke nomor 0822 14661047 Tapi atas kalau nama udah kebanyakan Bapak Boni. overtestnya, boleh ditransferin ke saya juga boleh. Boleh ke saya juga boleh deh Bu Irna. Ya, jadi sekali lagi selamat ya Bu Irna ya ke 10 orang pemenang kita kali ini. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu nih khususnya untuk naik Raisanya berarti adalah 2 minggu lagi, hari Kamis 2 minggu lagi itu akan dibawai oleh Sumatera 1. Jadi sekali lagi Sumatera 1 akan membawai Raisa kita selanjutnya. Jangan lewatkan ya, dan juga jangan enggak kebagian seat ya tentunya Bu Irna. Benar Bu Irna? Iya. Tenang aja Pak Akmal, seatnya masih banyak. Ini bisa menampung 2.765 orang kok, tenang. Oke, udah cukup mungkin ya Bu Irna ya. Jadi sekali lagi saya sebagai MC mengucapkan terima kasih banyak nih ke Dr. Rayindra yang sudah memberikan ilmu banyak buat kita semua, dan juga buat RSUI yang sudah sharing ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat kali ini buat kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Sekali lagi sampai jumpa pada Raisa selanjutnya, Rise and Shine. Sekali lagi terima kasih semuanya. Rise and Shine. Yes, Rise and Shine. Yes. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Akmal. Sama-sama, izin. Terima kasih ya Bu Irna, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Salam sehat selalu Pak. Luar biasa Bu Irna. Yang benar biasa di luar, bukan luar biasa Pak. Di luar ya Bu Irna. Terima kasih Bu Irna atas hadiahnya. Oh, terima kasih. Thank you Bu Irna. Ya Pak, sehat selalu. Sehat semua Pak. Siapa Bu? Saya boleh nanti saya sampaikan ke Pak Boni. Bu, nomor HP-nya berapa Bu? Nomor HP-nya bisa ditampilin lagi Pak Boni. Sudah tahu dong Pak. Sama ini ya, akun IG juga ya? Oh iya boleh, follow ya, follow jangan lupa. Hati-hati Bu Irna. Nomor HP-nya berapa Bu Irna? Buat hajatan, sunatan boleh, kalau Bapak Ibu mau sunat boleh ini. Bu Irna, nomor HP-nya berapa untuk konfirmasi? Pokoknya. Nomor HP-nya boleh ditampilin lagi Pak Boni. Bisa ditampilin Pak Boni. Ya ini ya Bapak Ibu semua 0822 1466 1047 atau lewat email boleh ya Pak Boni. Ya ini nomor HP-nya Pak Boni. Pak Boni ini HR Regional Jakarta 2 yang ganteng, masih single. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua nama, jabatan, dan kode toko ya untuk pemenangnya. Dan perasaan saya cepat jawabnya, kenapa nggak menang ya Bu Irna ya? Itu karena ini aja Pak, amal dan ibadah. Tergantung yang menang itu, yang menang itu hanya Tuhan
doang yang tahu, Pak. Kan tadi cepet itu jawabnya, kenapa nggak masuk ya nama saya? Ya sabar ya Pak. Nanti bisa dicoba lagi Pak Raisa selanjutnya Pak. Hai Pak Akmal, Pak Boni, Bu Irna. Halo, Bu Imel ya. Selamat ya, Bu Ya, Imel. Bu Imel dapat. Biasanya yang bagi-bagi opol sekarang dapat opol loh. Yang Iya biasanya dong, bagi-bagi kapan dapat lagi? ya. Nanti Sehat aku Bu transfer Imel. untuk diriku sendiri ya. Tadi tuh saya nunggu pertanyaan dari Pak Ius. Biasanya Pak Ius itu yang paling hoki dapat opol. Bu Imel, kasih ke saya aja kalau nggak mau Bu Imel. Ya, saya akses lah. Beri kesempatan ke yang lain. Oke, makasih Bu Imel, Bu V, makasih teman-teman panitia, sukses ya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Akmal. Selamat sore, saya izin live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Bastian. Terima kasih Pak Bas. Izin live ya, Pak Boni, Bu Irna, Pak Terima kasih Bu Imel, Mbak Fe. Pokoknya evaluasinya sudah saya tuangkan ke dalam link evaluasi level 1. Oke. Terima kasih. Thank you. Ini Irna. Oh, semuanya belum keluar. Masih 47. Terima kasih Pak Akmal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Irna, makasih. Oke, untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua dan seluruh panitia, terima kasih semuanya. Kita akan live ya, karena untuk room-nya akan dipakai, jadi harus di-end. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah join, semoga bermanfaat. Salam sehat semuanya. Terima kasih semua Bapak Ibu.